Coba buka ini ya, Matius 1 ayat 13 itu. Kenapa itu? Kenapa apanya? Tahu, saya cari ayatnya. Kenapa di Matius 1 itu kenapa, Pak? Matius 1 ayat 13. Kenapa nih Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor. Kenapa tuh? Ini kan sisilah. Terus ayat berapa kamu? Lah tadi ayat 13. Mana sih? Memperanakan Abihud. Iya, itu. Nah, itu kan sisilah. Kenapa? Apakah 3 oknum itu? Hah? Ya jelaslah. Bawa Yesus ke gurun. Apa? Apakah itu 3 oknum dari roh yang membawa Yesus ke gurun? Matius 1. Enggak, Matius 1 kan Matius 1 itu silsilah. Sisilah, Zerubabel. Mana sih? Coba Anda scroll. Scroll apanya? Ini ayat 13. Sisilah ini 13. Itu 13. Matius 1 ayat 13 itu Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor. Ada apa di situ? Tentang silsilah itu. Oh iya, betul. Nah, apa tuh? Ini sisilah. Bukan ini ayatnya. Nah, yang mana tuh? Yang mana lagi? Ini biasaan nggak bawa kartu plastik resek. Dia lagi searching nih. Lagi nih scroll Pak Munir. Dia. Pak Munir. Saya mau nanya nih Pak Munir. Di dalam Quran Anda enggak dijelaskan sisilah dari baginda Nabi? Enggak ada kalau di Al-Quran. Kenapa? Enggak ada. Contohnya bapaknya baginda ini. Terus ini apa bapaknya baginda itu ini jadi sisilah sampai ketemu yang namanya Ismail. Ada enggak itu? Mungkin di hadis ada, Bang. Coba di mana? Coba tunjukkan di mana di hadisnya. Ya, tuh saya penasaran tuh silsilahnya. Ada itu di cariin dong. Coba dibuka Pak Munir. Di Kalau Munir. Iya, biar kita pintar dikit. Ya, kalau memang ada literasi sejarahnya juga ditunjukkan di mana literasi sejarahnya gitu. Di abad keberapa ya? Di abad ke-8 atau di abad ke-7 gitu. Silakan Pak Munir, kami tunggu. Coba Pak Munir. Sebelum Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah tahun 570 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Sebab tampilin. Saya screen. Literasi aja nih. Iya, saya screen. Share lah, di-share. Share biar kami lihat Pak Munir. Masa baca sendiri. Biar kami dapat ilmu juga dari Pak Munir gitu loh. Wah. Iya. Saat itu Nabi Muhammad SAW hanya diasuh oleh ibunya Aminah binti Wahab. Namun usia Aminah juga tidaklah panjang. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun, ibunya meninggal dunia dalam perjalanan menuju Yasrib saat ia dan Nabi Muhammad SAW hendak mengunjungi makam Abdullah bin Abdul Muthalib, yaitu ayahnya. Nah, ini silsilahnya nih. Untuk memudahkan kita memahaminya, nasab Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi 3 bagian. Apa saja deh. Dan bagaimana silsilah simak. Hingga Adnan. Nah itu Bang. Sampai ke Ismail enggak tuh? Ya iyalah. Mana coba? Ya, nasab hingga Adnan. Nasab hingga Nabi Ibrahim. Terus nah ini nasab hingga Nabi Ibrahim, ya kan? Nah Ismail kan anaknya Nabi Ibrahim. Mana coba pelan-pelan. Ya itu. Ini bawah. Nabi Ilyas itu siapa tuh? Ini bawah ini sampai ke Ibrahim nih. Nah. Ya. Adat. Nah. Umaisa. Apa itu Koidar itu siapa tuh Koizar? Enggak tahu, Bang. Ini aja sih aku dapat. Perasaan enggak ada anaknya Ismail
Koizar ini. Siapa nih Koizar kalau dalam ini? Tentu mungkin ada di sana, di dulu, zaman dulu. Yang penting ditulis. Yang penting ditulis lah. Coba tadi atas lagi. Tadi ada Nabi Ilyas. Nabi Ilyas itu apa tuh? Ya ini kan tiga Pak Munir. nabi ya. Ini nasab hingga Adnan. Kan itu kan iya, maksudnya itu kan Nabi Ilyas, ya kan anaknya Mudrika. Nabi Ilyas ini apa sih? Elia. Kalau di ini ya, di kami Elia. Ada sumber literasi di Quran atau Ilyas ini siapa nih? Nabi Ilyas ini. Nabi Elia. Ilyas. Kalau bisa hadisnya ditunjukin. Nabi Ilyas ada. Siapa itu? Ya Nabi Ilyas lah. Siapa? Nggak tahu siapa. Keturunan apa? Keturunan siapa? Nggak tahu. Loh, masa nggak tahu Ilyas itu siapa? Nabi Ilyas lah. Tinggal Nggak, cari menurut- lagi. Menurut Pak Munir, Siapa Ilyas itu yang Pak Munir dengar apa kalau misalnya di nabinya Yahudi itu siapa tuh? Elia ya? Nggak tahu ya. Mungkin iya mungkin. Barangkali iya. Kalau Nabi Elia berarti salah sejarahnya. Karena Elia itu tidak menikah dan Elia itu tidak mati. Dia naik ke surga. Saya kurang tahu soalnya. Tanya Pak Domba. Lalu coba Ibrahim itu bapaknya Ibrahim itu siapa? Bapaknya Ibrahim. Bapaknya Ibrahim, Nabi Ismail kan? Bentar ya. Bapaknya Ibrahim, bentar. Adnan, Husain, Salaman. Bawa. Nasab hingga Nabi Adam. Akbar baik Adam Hasan Pak Munir, scroll ke bawah. Nasab hingga Nabi Adam. Kalau Miksar Nafi udah uran Kaidar, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Ini dari Nabi Adam. Nah, Ibrahim. bapaknya Ibrahim itu Azar. Apa ini Azar? Azar, betul. Nah, siapa itu? Azar. Iya, ada tak ini? Tarikh atau Azar. Literasi sejarahnya tuh. Siapa tuh? Tari ya. Azar itu siapa tuh? Nabi Adam anaknya Sita. Siapa nih Sita nih? Nggak tahu, Bang. Padahal kan di Quran kan Kobil kan ada juga Kobil. Kenapa ada Kobil? Nabi Kobil bin Nabi Adam. Pak Munir. Kalau aku baca di Google ya, itu Nabi Ilyas itu kayaknya Elia kalau di dalam Alkitab. Elia kan? Padahal Elia itu sudah salah berarti sejarah ini literasinya. Oh gitu. Iya, karena ini jelas ini kan Nabi Ilyas itu memerangi nabi-nabi palsu Baal. Israel lagi dikutuk oleh Nabi Ilyas untuk kekeringan katanya. Itu itu jelas ceritanya Elia sih kalau yang aku lihat ya. Nah, terus juga ini anaknya Nabi Adam kok Sita? Kenapa ada Kobil? Nabi Kobil bin Adam. Kan jelas kan di Quran juga anaknya Adam kan Kobil dan Kobil. Kain dan Habel. Ayo, Pak Munir. Ya itu. Iya, saya tanya Sid itu Nabi Sid itu dari mana tuh muncul? Kok ada nama apa anaknya Nabi Adam itu Nabi Sid. Kenapa ada Kobil? Sumbernya dari mana dia nulis ini? Anak Nabi Adam, Nabi Sid. Kan itu wahyu sempurna, Pak. Bagus. Iya, kalau kata Al-Quran itu seperti itu ya seperti itu. Waduh. Nggak bisa terbantahkan lagi. Waduh, Pak Munir. Masa tidak bisa terbantahkan? Ya, iyalah. Lah,
Berarti kok tidak dihitung si Kobil di sini? Harusnya kan Nabi Kobil, gitu loh. Oh, enggak. Sekarang saya tanya Pak Munir, anaknya Nabi Adam tuh siapa? Kobil dan Habil. Nah, kok muncul Nabi Syit? Itu kan ini kan keturunan dari ini Nabi. Nah, nanti Nabi menceritakan tentang bapaknya. Ya. Sedangkan Kobil kan bukan Kan? Nah, nanti kan bermuaranya kan ke Nabi Adam. iya. Oke. Lalu Nah, siapa tadi Pak Kobil kan Munir bukan bilang Nabi. anak Nabi Adam kan 2, Kobil dan Hobil. Seperti Kain dan Nabi Habel. Nuh. Nah, kok ini muncul nama Syit ini? Ini seperti Nabi Idris, Nabi Nuh kan ditulis gara-gara kan dia nabi gitu kan. Nabi Ibrahim gitu. Iya, maksudnya itu kan Pak Munir, kan saya tanya tadi, Pak Munir, anak Nabi Adam siapa? Kobil dan Hobil, Kain dan Ya kan dia Habel. bukan Oke. nabi, ngapain ditulis kalau bukan nabi? Kenapa? Kenapa kok di sini tiba-tiba ada muncul Syit? Kenapa ada Nabi Kobil gitu loh? Siapa Syit ini itu? Anak dari mana nih? Nggak tahu, lu tanya lah Quran. Loh, Pak Munir kan lebih tahu daripada saya. Makanya saya tanya. Aku nggak, Masa Pak Munir nggak tahu sih? Kitabnya. aku nggak disuruh cari tahu kok tentang silsilah. Waduh. Jadi salah Kalau saya tanya. Sekarang Anda aja kalau saya tanya, gini. Siapakah orang tua Paulus? Iya, memang kan di dalam itu kan tidak ditulis. Ya udah. Nah, ini kan ditulis. Nah, ini loh. Ini kan sekarang kan pertanyaan saya kan ini kan ditulisin loh. Jadi yang nggak usah yang jauh-jauh lah gitu kan. Memang tidak ditulis Pak Munir. Masa saya akui tidak ditulis. Nah, ya, sekarang kan saya akui nggak ditulis. Nah, sekarang kan saya tanyakan di sini kan ditulis nah. Ditulis loh nih. Nabi Syit AS bin Nabi Adam kan ditulis ini. Kecuali tidak ditulis gitu loh. Makanya saya bertanya gitu loh. Ke Pak Munir tadi anaknya Nabi Adam siapa? Pak Munir jawab Kobil dan Hobil. Nah, karena di sini tertulis Nabi Syit, makanya saya tanya siapa Nabi Syit ini? Gitu loh. Kecuali kalau udah tertulis, iya. Ada yang Nabi Allah ceritakan, ada yang Allah tidak ceritakan. Allah kan sudah berfirman bahwa yang wajib diketahui itu hanya ada Nabi 25. Ya, tapi kenapa dia ini yang menulis di webnya Popbel ini kenapa dia menuliskan ini? Dari mana sumber dia? Nabi itu ada 3.300 berapa ribu. Aku tahu. Jadi gini Pak Munir. Ini kan dia kan nulis ini kan pasti kan ada literasinya. Kenapa dia sampai tulis Nabi Syit AS bin Nabi Adam? Itu loh. Nah, saya tanya, mungkin Pak Munir tahu literasi dia ini sumber dia ini dari mana? Yang mengatakan anaknya Nabi Adam itu Nabi Syit. Aku nggak tahu dah. Loh. Kenapa Pak Munir tadi tampilkan ini? Ya nggak tahu. Udahlah, aku ada yang kerjaan. Kamu bicara lawan yang lain dulu ya. Masa Elia itu keturunan Ismail? Iya. Dari mana Elia keturunan Ismail Pak Munir? Munir. Lanjut ke yang lain dulu. Aku kalau bicara sejarah tuh nggak mau soalnya. Kenapa? Nggak membahas sejarah? Karena nggak ada ilmu kita ke sana. Loh, masa sejarah nggak ada ilmu? Sekarang gini Pak Munir, kalau kita nggak tahu sejarah Indonesia, dari mana kita tahu Indonesia ini ada? Terserah Anda lah. Contohnya ya, Indonesia ini merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Saya kan tahunya kan dari sejarah. Gitu loh. Dan sejarah itu dibukukan, gitu loh. Ditulis oleh pelaku sejarah. Nah, itu Pak Munir. Pak Munir. Atau gantian lah. Pak Munir kan tidak bisa jawab tadi kan. Pak Munir aja lah yang bertanya. Yang lain dulu bro. Aku lagi ada kerjaan nih bro. Sorry bro.
Enggak, atau Pak Munir aja yang bertanya gitu loh. Kami jawab aja. Aku nggak fokus soalnya ini. Aku nanya apa aja aku bingung. Ini aja apa kasih masukan nanya apa kira-kira aku nih. Serah. Ya, nanya Alkitab lah. Aku dari tadi banyak ke Erben, tanya Erben tuh. Ada 50 pertanyaan kalau nggak salah tadi. Ya, Le. 50, udah tembus 50 pertanyaannya. Bos, benar. Le Erben. Mana Le Erben? Ada itu loh. Tidak ada Pak Munir. Pak Munir ini. Tadi mulai sore aku jam 6 sini. Kok Pak Munir tambah-tambahin sih? Pak Munir. Iya, Munir tadi di sini sama Domba. Iya, Pak Domba aja sampai pusing kok. Pusing Domba jawabnya. Mas, gak percaya aku. Sampai habis berapa? Bacik. Nah, kan bersih kan. Kalau aku tidak percaya Pak Munir, Domba tidak bisa jawab. Aku lagi mikir-mikir juga nih mau nanya apa nih yang kira-kira langsung. Tadi Pak Munir tanya tadi Matius berapa tuh tadi? Kan Gini, Bang. salah itu. Aku mikir-mikir dulu pertanyaan sekiranya Anda itu langsung apa ya? Nyungsep. Keluar dari Kristen gitu. Nggak mungkin. Mustahil bin mustajab Pak Munir. Gitu loh. Mustahil bin mustajab. Bentar ya. Aku sambil kerja sambil mikir nih. Atau kita mau komparasi tentang sejarah aja Pak Munir, sejarah. Aku kalau sejarah aku menyerah aku. Sekali lagi aku. Menyerah. Tentang sejarah nyerah ya. Aku nggak tahu yang sebenarnya. Aku nggak hidup di zaman dulu. Ngapain aku pusing-pusing masalah sejarah? Tapi kan sejarah itu kan seperti yang saya bilang tadi Pak Munir. Kenapa ada sejarah? Tentunya kan ada yang menuliskan. Dari mana sumber dia? Yang pertama kan dia kan pelaku sejarahnya. Yang kedua dia hidup di zaman itu, yang mendekati sejarah itu. Karena penulis sejarah itu banyak yang nggak sunat, nggak mandi wajib. Jadi ngapain aku percaya kepada penulis sejarah-sejarah? Siapa bilang Pak Munir? Siapa yang Pak Munir bilang tidak bersunat? Paulus. Ya pastilah, pasti enggak. Paulus itu bersunat Pak Munir. Malah lebih duluan Paulus bersunat daripada Pak Munir. Maksud Paulus aku umur 8 tahun loh Paulus disunat loh. Pak Munir umur berapa disunat coba? Gini Bang, maksud coba, aku. Coba, Pak Munir, saya mau tanya Pak Munir umur berapa disunat? Maksud aku, penulis sejarah itu kan orang-orang barat, orang-orang barat itu kan. Siapa bilang orang barat? Coba saya tanya sama Munir, Pak Munir disunat umur berapa? Umur 17 tahun? 16 ya? Pak Munir, masih ingat Pak Munir? Pak Munir disunat umur berapa? Ya, anggaplah 10 tahun lah gitu kan. Paulus umur 8 tahun. Berarti lebih rohani, lebih melaksanakan lebih ini Paulus yang melaksanakan sunat itu daripada Pak Munir. Paulus umur 8 hari loh. Bukan 8 tahun, 8 hari. Ada tuh. Sekarang Paulus itu sunat hati apa sunat masal? Enggak, kalau Paulus sunat jasma, sunat diburung ya, sesuai dengan adat Yahudi. Kata Paulus. Ya, saya tunjukkan ya. Sunat hati aja. Ya. Saya tunjukkan. Pak Munir kan tadi kan ngomongnya kan umur 10 tahun. Paulus umur 8 hari dia sunat. Enggak, maksudnya kenapa kata Paulus itu sunat hati aja? Gimana Paulus bilang hanya sunat hati coba? Di mana tulisannya? Di dalam hanya Galatia sunat hati. dikatakan kalau aku kamu menyunatkan hanya dirimu, sunat hati. maka Kristus tidak berguna bagimu. Nah, berarti orang Kristen seolah-olah tidak boleh sunat. Di mana? Yang Pak Munir tahu tetapi di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai dengan 3. Hanya sunat hati. Paulus menyunatkan Timotius. Coba? Dan Paulus mau agar Timotius yang bersama-sama dia disunatkan. Karena apa alasannya? Alasannya kontekstual. Karena orang tua dari Timotius itu salah satunya orang Yunani. Kenapa? Orang Yunani itu menjadi sandungan bagi orang Yahudi. Ketika Timotius bersama dengan Paulus dan Paulus tidak menyunatkan dia, nanti orang Yahudi di daerah itu menjadi batu sandungan. Jangan mendengar orang yang tidak bersunat. Karena Timotius itu anak halang sunat. Mana yang benar?
Lu yang benar Galatia, saya bilang. Kalau gitu kisah Rasulnya saya sobek ya Pak. Jangan katanya. Tidak boleh disobek. Karena apa? Ini juga firman Tuhan. Lah, sekarang kan sama-sama firman Tuhan, pilih yang mana sekarang? Lu kok bertentangan? Lah, sebentar lagi Bapak nanti masuk Islam mulai bertentangan. Ikut yang namanya Ahmad Didat. Katanya ayat satu dengan ayat lain bertentangan. Tidak bertentangan, konteksnya berbeda. Yang dikatakan dalam Galatia. Kenapa Galatia mengatakan begitu? Di Galatia itu muncul gerakan-gerakan Kristen legalis. Kristen legalis itu orang Kristen yang sangat menekankan hukum Taurat karena petobat-petobat baru dari orang Parisi yang masuk Kristen. Kemudian membawa paradigmanya yang lama dipaksakan kepada jemaat. Lalu Paulus mengkritik Kristen-Kristen legalis itu mengatakan, jikalau kamu menyunatkan dirimu untuk maksud keselamatanmu, untuk apa Kristus mati di salib? Sunat saja kok gitu loh. Kalau kamu mau sunat, sunatlah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa gitu loh maksudnya Paulus itu. Nah, tetapi untuk pertimbangan konteks, Timotius disunatkan supaya tidak jadi batu sandungan dalam pelayanan. Salah Pak Munir. Oke, salah ya Pak Munir ya. Itu Pak Munir. Makanya jangan semenggal-semenggal gitu loh baca Alkitab itu. Gitu loh, maksudnya bukan Paulus untuk menyuruh supaya jangan disunat. Salah Pak Munir. Udah ya. Lebih pintar mana Bambang Nurusena dengan Pak Munir? Coba. Lihat ini bro. Itu kan apa ya? Apa lagi? Anggaplah. Bambang Nurusena itu ahli sejarah loh. Dia pakar ini loh. Bahasa Ibrani loh. Bahasa Yunani loh. Doktrin. Mana doktrin tuh? Pak Bang Nurusena tidak bicara doktrin. Gitu loh, beda doktrin. Kecuali ada ayatnya gitu, baru dia. Itu tadi ayatnya tadi. Lah, enggak iya. boleh simak tadi. Penjelasannya itu yang enggak ada ayatnya. Kalau ayatnya yang Paulus melarang sunat memang ada. Tadi Pak Bang Nurusena udah ngomong Galatia, Kisah Para Rasul. Mana sih? Aku aja masih ingat. Ini aja yang alih pertanyaan. Nah, belum lagi jawab. Aduh, sekarang saya tanya Pak Munir. Apa ya, bagi itu disunat dak? Ikutilah Nabi Mila Ibrahim. Pak Munir, tunggu dulu. Pak Munir, jawab pertanyaanku dulu. Akhirnya. Iya, Mila Ibrahim. Di mana? Di ayat mana baginda itu disunat? Coba tunjukkan. Sama kayak Bambang Nurusena. Kan Bambang Nurusena kan menunjukkan ayat. Coba sekarang Pak Munir menunjukkan ayat itu. Di mana di Quran mana? Di surah berapa? Ikutilah baginda Nabi itu disunat. Coba. Ikutilah Mila Ibrahim. Mana? Coba tunjukkan. Baginda itu disunat. Nabi Ibrahim kan disunat. Nah, di mana Pak Munir? Tunjukkan aja, share. Memang tidak tertulis. Memang tidak tertulis karena dari mana Pak Munir tahu kalau tidak tertulis Pak Munir? Karena sunat itu sudah ada sebelum Nabi Adam, jadi nggak usah ditulis. Lah, itu Pak Munir baru pakai asumsi. Tadi Kristen harus pakai ayat. Iya, kalau Kristen pakai ayat. Bilang Pak Munir tidak pakai ayat. Mana sih Pak Munir? Tunjukkan aja Pak Munir di ini gitu loh. Oke, ini ya. Ini Paulus loh. Oke. Paulus tulis loh bahwa memang dia disunat pada hari ke-8. Ini. Iya, tapi kamu Pak Munir. Nah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8. Oke. Nah, itu buktinya. Ya. Nah, sekarang saya ini Pak Munir. Sekarang saya tanya pertanyaan saya tadi. Di surah mana di Quran itu baginda itu mengatakan bahwa dia disunat gitu? Itu buktinya perkataan aku benar, Bos. Ya memang disunat kok Paulus 8 hari. Tadi Pak Munir tadi bilang umur 10 tahun. Gitu loh. Berarti Pak Munir tidak melaksanakan Mila Ibrahim. Kenapa kalau Mila Ibrahim itu disunatnya 8 hari? Karena Paulus itu sudah tahu. Awal sunat itu sudah ada. Gitu loh. Iya. Aku iya sunat itu sudah ada. Sekarang saya tanya, Pak Munir kan berarti tidak menjalankan Mila Ibrahim. Nggak usah ditulis. Lah, buktinya Pak Munir disunat umur 10 tahun, sedangkan dalam Mila Ibrahim itu umur 8 hari. Mana sih? Nggak penting masalah ininya. Masalah kapan. Loh, tadi Pak Munir tadi bilang mengikuti Mila Ibrahim. Mila Ibrahim umur 8 hari loh. Yang diikuti itu Pak bukan Munir umur 10 tahun.
Berarti tidak mengikuti milah Ibrahim. Harusnya umur 8 hari disunat. Bukan, Bang. Yang diikuti itu bukan kapan dan di mananya. Yang diikuti itu sunatnya cuman. Enggak lah. Harusnya kan. Tadi Adam sunat. Adam pasti sunat. Oh, sunat di mana Pak Munir? Di Quran di mana? Dikatakan Adam sunat. Iya, dijelaskan. Nggak dijelaskan. Terus Kabil dan Habil sunat. Pasti. Oh, berarti yang nyunatkan Adam siapa? Ya sendiri. Terus gini nih, gini nih ya. Anggaplah Tuhan pakai apa? Pakai kampak. Anggaplah Tuhan yang jawabannya lebih bagus tuh gini nih. Anggaplah Tuhan yang menyunatkan Adam. Nah, terus anak-anak tunggu dulu, anaknya Adam, Kain dan Habil. Kain dan Habil itu siapa yang sunat? Pasti bapaknya. Ya. Pakai apa? Sedangkan tingginya itu 27 meter. Aku bisa bayangkan lah, kalau tinggi orang 20 meter berapa panjang burungnya itu? Kan dulu kan pakai apa gitu loh? Hah? Nah, dulu kan besar-besar ini anunya apa? Apa ya? Ya pisaunya kan? Pisau raksasa lah. Pisau apa? Gergaji. Pisau raksasa maksudnya. Pisau raksasa. Aduh, Pak Munir. Jadi di mana Pak Munir? Di surah berapa Pak Munir? Baginda itu disunat. Enggak ditulis. Atau mungkin di hadis, ya. Nah, di hadis di mana Pak Munir? Enggak ditulis soalnya sunat itu. Kenapa ditulis? Haruslah. Lah. Orang itu nggak usah disuruh kalau masalah sunat itu pasti sunat karena bau. Kalau sunat itu bau. Dasarnya dari mana? Kok kenapa Pak Munir disunat? Di hadis gini, di hadis enggak disuruh, enggak diperintahkan. Di Quran juga enggak diperintahkan. Kok tiba-tiba ini nongol sendiri? Karena kalau nggak disunat itu kan ini kan ada putih-putihnya itu kan. Apa putih-putihnya itu? Dicuci Pak Munir, bersih. Iyalah. Cuci. Iya kalau nggak ini kan capek nyuci terus kan. Kenapa? Capek cuci terus. Kalau ambil wudhu misalkan kalau orang Islam kan nggak sah gitu kan. Jadi harus ngambil wudhu terus setiap mau sholat. Capek. Ya mandilah. Masa setiap mau sholat mandi terus? Loh, kenapa? Emang dilarang? Ya capek lah. Emang dilarang? Ya nggak dilarang sih. Nah, itu kalau dilarang baru jangan mandi. Kalau nggak dilarang ya nggak apa-apa. Itu loh logikanya. Kecuali dilarang ya. Kecuali kalau dilarang, oke. Mau tidak mau kita tidak mandi gitu loh. Tapi kalau nggak dilarang, kenapa? Kalau nggak ada perintah katanya Pak Budes nggak mau nurut, nggak mau itu. Tapi ini sekarang nggak ada perintahnya, tapi dilakukan. Ayo. Kena deh lu. Enggak, karena sunat itu sudah ada, jadi orang tuh nggak usah diperintah. Loh, giliran tadi wudu tadi ada perintah dilakukan. Mana sih Pak Munir ini? Jadi bingung aku. Jadi sekalipun tidak diperintah juga bisa kita lakukan gitu ya? Ini. Kalau Nir, ini nih, lihat video benar nih. Ini cantik nggak nih? Apa itu? Ini nih. Apa tuh? Ini bapaknya nggak ada yang sunat Nir. Cantik Nir. Ya, Nir. Ayo. Nah. Coba komparasikan dengan orang tuanya disunat kemana wajahnya? Itu janganlah. Itu kalau menurut ayat Anda ini sudah masuk neraka. Gimana Pak Munir? Masuk neraka. Gimana coba ayatnya coba biar kita bedah. Ayo. Lu, kan katanya di mana Pak Munir yang tidak sunat itu masuk neraka? Coba. Melihat aja sudah zina katanya. Ayo. Bukan masalah sunat tadi sunat. Kok masalah sunat sih? Lah kan tadi kan masalah sunat tadi itu. Enggak, aku kan bicara ini. Domba. Ini kalau melihat itu kan nggak boleh kan katanya.
Pak Munir kalau mau ngomong harus lihat konteks ayatnya, dikatakan melihat dan mengingininya. Ya nggak boleh, kalau melihat doang nggak apa-apa. Kalau nggak gue tutup mata terus dong tiap hari. Itu domba itu pasti itu mengingini tuh. Itu namanya suuzon. Pasti kalau nggak ingin nggak mungkin ditunjukkan itu. Benar nggak, domba? Kau ingin itu? Istriku di sebelah. Kalau pengen tinggal buka. Siapa bilang yang umur 80 aja langsung unboxing ya kalau mau ya. Unboxing. Iya. Siapa bilang nggak bernafsu kalau melihat kayak gitu? Enggak nih. Berarti perlu ditanyakan itu. Mungkin hombreng dia ini. Kalau nggak nafsu lihat kayak gituan. Sedangkan yang umur 80 aja nih. Kalau kamu nikah pakai cincinmu itu, kamu nggak pakai cincin. Cincin nikah nggak ada. Boleh pakai cincin, tak boleh pakai cincin. Pakai itu nih. Nanti kalau ada godaan tuh lihat cincinmu. Ada benar nggak Pak Munir? Hah? Benar nggak di dalam hadis ya dikatakan tidak boleh ya laki-laki bercincin ya? Kata siapa? Yang nggak boleh pakai emas. Iya cincin emas maksudnya itu. Tidak boleh kan? Iya, memang. Benar berarti omongan aku. Tidak boleh pakai cincin emas. Karena setiap yang dilarang oleh Allah itu pasti ada efek negatifnya. Di mana Pak Munir? Ada nggak di surah berapa? Coba Pak Munir tunjukkan. Laki-laki dilarang pakai cincin emas. Coba. Sekarang di hadis itu. Di mana Pak Munir? Coba. Barang siapa yang memakai emas, maka dia tidak akan Kalau saya hadis. Coba Pak Munir tunjukkan hadisnya.